Perangkat RT atau rukun tetangga adalah ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan di wilayah terkecil, untuk memberikan pelayanan kepada rakyat atau warga negara, di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka salah satu cara untuk melayani warga dengan cepat dan baik, yaitu memanfaatkan kemajuan teknologi, walaupun itu sangat sederhana, sangat simpel, misalnya untuk pengajuan surat pengantar dari RT. Biasanya, warga datang ke rumah ketua RT untuk minta surat pengantar, kemudian ketua RT menyiapkan surat pengantar yang dibutuhkan warga tersebut. Oleh karena itulah, di RT 007 RW 07 Warakas, sang ketua RT coba memakai sistem semi-online, walaupun sangat sederhana, yaitu dengan memanfaatkan formulir Google. Jangan berpikir, ini adalah sebuah aplikasi yang harus dipasang di HP ataupun seperti aplikasi canggih lainnya. Tidak, sistem ini hanya aplikasi simple, dengan menggunakan fasilitas formulir milik Google. Jadi, jika warga mau minta surat pengantar ke ketua RT, cukup isi formulir online terlebih dahulu, kemudian ketua RT menyiapkan formulir yang dibutuhkan tersebut, dan warga tinggal datang untuk ambil surat pengantarnya. Asumsinya ketua RT sudah membuat formulir Google, dan link tautannya sudah dibagikan kepada warga, misalnya lewat grup WA, email, atau media komunikasi lainnya, maka alur sederhananya kira-kira seperti ini. Warga mengisi formulir, yang mana kolom-kolomnya sesuai dengan kolom yang ada di formulir surat pengantar. Mengisi formulir tidak harus pakai komputer, tapi bisa pakai HP saja. Setelah warga mengisi formulir dan submit atau kirim, kemudian sistem atau aplikasi Google menyimpan data di spreadsheet, atau semacam sheet Excel Microsoft. Warga tersebut menginformasikan ke ketua RT kalau formulir online sudah diisi. Kemudian, ketua RT atau mungkin sekretaris mengecek Google Drive dan mengambil data. Ketua RT membuat surat pengantar dan informasikan ke warga tersebut jika surat pengantar sudah siap, dan warga mengambil surat pengantar, selanjutnya ke kantor RW. Untuk melengkapi informasi ini, berikut beberapa tangkapan layar dari cara mengambil data dari Google Drive. Asumsinya, Anda sudah login ke docs.google.com. Selanjutnya klik menu formulir untuk masuk ke bagian formulir. Pilih atau klik formulir yang akan dibuka, dalam hal ini formulir pengajuan. Di sini kita contohkan saja formulir milik RT 014 RW 07, Warakas. Klik ikon plus yang berwarna hijau, dan akan terbuka halaman daftar warga yang telah mengisi formulir. Ketua RT menyalin data ke dalam formulir cetak yang biasanya diberikan kepada warga sebagai surat pengantar. Atau, Anda juga bisa menyalinnya ke dokumen digital untuk kemudian di-print, tergantung di RT Anda menggunakan metode yang mana. Demikian informasi sederhana ini kami wartakan, dan selanjutnya tim Warakas 007 akan melengkapi warta ini dengan sajian tutorial simple tentang cara membuat formulir pengajuan surat pengantar RT. Jadi pertama kali Bapak Ibu login dulu ke Google. Setelah login akan ada pilihan menuju ke formulir, karena kita akan bicara tentang formulir. Nah, kita akan menggunakan fasilitas formulir dari Google. Begitu selesai diklik, nanti akan terbuka sebuah halaman yang ada pilihan lagi, mau menggunakan template yang sudah ada atau tidak. Kita mulai dari yang blank saja atau dari yang kosong. Jadi klik saja yang ada tanda tambah, nanti setelah diklik akan ada formulir kosong. Formulirnya misalnya diisi saja diganti saja dengan misalnya formulir pengajuan surat pengantar, misalnya gitu. Kemudian itu ada kolom untuk pertama itu nama, lalu untuk pilihan tipe daripada jawabannya itu adalah jawaban singkat. Ada nama, mau nambah lagi nomor HP misalnya gitu. Nah, di sebelah kanan itu ada tanda plus yang dilingkari merah untuk membuat yang baru lagi. Yang tanda plus ditambah, kemudian nanti akan muncul yang baru lagi. Misalnya untuk nomor telepon, tadi nama, nomor telepon, tempat lahir yang membutuhkan jawaban singkat. Lalu ada jawaban yang membutuhkan pilihan ganda. Pilih yang pilihan ganda, laki-laki, perempuan, WNI, WNA. Jenis kelamin, kemudian warga tetap atau pengontrak, pendidikan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan sebagainya. Untuk pilihannya, kan ini cuma satu, nambah pilihan,
Itu di bagian bawah itu ada tulisan tambahkan opsi. Nah, diklik saja untuk nanti bisa menambahkan pilihan. Nambah pilihan, misalnya laki-laki, perempuannya. Begitu ya. Tanggal pilihannya itu ada tipe tanggal. Dipilih aja nanti. Nah, cuma format tanggalnya kalau di sini dia menggunakan format bulan, tanggal, kemudian tahun. Jadi perlu diperhatikan betul-betul hasilnya adalah formatnya adalah bulan, hari atau tanggal, kemudian tahun. Lalu khusus untuk yang kolom alamat dan maksud keperluan, pakainya yang paragraf. Pilihan atau tipenya paragraf. Yang perlu diperhatikan bahwa kan kita membutuhkan data. Jadi semua kolom itu di setting saja, diatur saja, di style saja supaya harus diisi, wajib, mandatori. Pada setiap pembuatan kolom di sebelah kanan bawah itu ada pilihan wajib diisi. Itu diaktifkan saja, dia akan berwarna, kalau di tempat saya ini adalah warnanya ungu. Oke. Nah, asumsinya Bapak Ibu sudah membuat form dari awal sampai periksa kembali semua sudah oke. Semua sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. Setelah itu, supaya setiap inputan atau warga mengisi kemudian dia klik kirim atau oke, data itu langsung masuk ke spreadsheet atau semacam Excel. Kalau di Microsoft semacam Excel gitu, tapi yang punya Google. Maka langkah-langkah yang Bapak Ibu perlu bikin di halaman itu masuk ke bagian tabulasi jawaban. Ya, di atas itu ada tabulasi jawaban. Kan ada pertanyaan, jawaban, setelan. Nah, masuk ke bagian jawaban. Nah, di situ nanti ada tanda yang warna hijau, tanda kayak semacam plus. Tanda warna hijau itu diklik. Nanti setelah itu Bapak Ibu akan dihadapkan kepada dua pilihan. Mau buat spreadsheet baru, lembaran Excel yang baru misalnya itu, sheet yang baru, ataukah mau menambahkan ke yang sudah ada. Oke, karena kita baru, kita pakai yang buat spreadsheet baru. Kemudian ada buat. Nanti akan muncul semua yang Bapak Ibu bikin tadi di depan, yaitu mulai dari nama sampai dengan keperluan, kolom-kolom itu otomatis dia akan masuk ke dalam, sehingga ketika warga mengisi dan dia mengirim data itu tadi akan langsung masuk ke sini, sehingga Bapak Ibu nanti tinggal ambil data itu lalu disalin ke dalam lembaran surat pengantar yang Bapak Ibu. Lalu bagaimana supaya warga ini bisa tahu, oh saya aksesnya ke alamat ini dan sebagainya. Nah, tentu saja yang dibutuhkan adalah alamat URL atau link atau tautan yang bisa diakses oleh warga lewat Chrome misalnya kalau browser internetnya. Yang Bapak Ibu perlu lakukan adalah pada halaman editor ada tombol kirim atau send, ya, kirim yang di kanan atas. Klik, nanti setelah diklik akan ada pilihan seperti ini. Pilih yang seperti tanda rantai. Kemudian, nah dapat deh itu alamat tautan itu yang mulai HTTPS dan seterusnya itu di copy atau langsung aja ada tombol salin. Nanti bisa dipastekan atau ditempelkan di grup WA. Kalau ini terlalu panjang, bisa diperpendek. Nah, di situ ada perpendek URL. Klik saja, kemudian nanti Bapak Ibu akan dapatkan URL yang pendek. Itulah yang Bapak Ibu salin, ya, copy, kemudian dibagikan kepada warga sehingga dia akan tampil kurang lebih seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, pengajuan surat, nama dan seterusnya. Begitulah caranya. Silakan dicoba. Semoga bermanfaat.